Kak Seto, komentar dong sedikit terkait kasusnya Gisel. Bagaimana dampaknya? Saya mohon karena ini menyangkut juga adanya seorang anak ya, jadi jangan sampai itu terlalu dramatisasi. Artinya ini toh sang ibu sudah meminta maaf, sudah menjalani proses hukum ya, dan kalau sampai dipidana pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas perilaku beliau. Nah, kita memberikan juga anak yang terkait dengan masalah itu. Jangan sampai nanti setelah oleh pelaku besar bertemu dengan teman-temannya lalu dijadikan bahan hujatan atau bullying ya, soal kamu kan ibunya gini-gini dan sebagainya. Kalau dari sisi psikolog, sudut pandang dampaknya untuk Gempi seperti apa nih nasibnya nih? Ya, kalau ini tidak mendapatkan treatment psikologis baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif ya. Artinya tidak percaya diri, kemudian menimbulkan sikap-sikap negatif terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi mohon sementara ini G ini adik G ya dipisahkan dari media sosial dulu. Mungkin sementara ini apakah masih ibu atau dengan ayahnya menciptakan suasana gembira seperti bernyanyi, mendongeng, bermain, loncat-loncat dan sebagainya. Jadi supaya tetap sibuk dan asik dengan dunianya masih sebagai anak. Apakah dialihkan kepada sang suami, mantan suami bisa menjadi solusi? Kalau kemudian nanti sang bunda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah. Dan saya kira komunikasi dari kedua beliau juga cukup baik, dan saya kira juga bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting jangan ada pesan adanya perebutan atas sang bunda. Mas itu ada berencana bertemu dengan Gempi sendiri untuk motivasi? Iya, saya saat ini juga menangani banyak kasus yang mungkin tidak terhitung ya. Artinya kalau memang sangat dibutuhkan tentu dengan segera kita lakukan. Karena saya memang ya cukup 50 tahun ini berada di dunia anak-anak, termasuk juga perlindungan anak kalau memang dibutuhkan dengan segala hormat dan seolah itu parkurnya itu bukan sengaja berparkur ya itu, jadi lebih pisang aja karena saya memang ya selama pandemi ini kan nggak bisa diem kan, harus banyak bergerak, nggak bisa kemana-mana, jadi ya di rumah saja kecuali kadang-kadang webinar menatap layar berjam-jam kan, kadang satu hari ada 4 webinar begitu, jadi sebagai selingan kadang-kadang masih pakai baju batik juga saya lompat-lompat atau ngobrol gitu. Jadi tidak sengaja membuat acara aja, cuma anak sama menantu sering ya untuk rekaman keluarga lah. Tapi yang melakukan kemarin itu sempat pemanasan dulu tuh memang ya sudah biasa naik? Ya sudah biasa, biasanya ya dari kecil memang saya bandel, belum nggak bisa diem, jadi pernah beberapa kali juga jatuh gitu, lalu sempat fobia. Nah itu sambil juga untuk melatih, selalu dilatih supaya fobia ini bisa cepat hilang. Mas itu lompat-lompatnya itu memiliki resiko tulang udah tua atau gimana gitu? Iya, saya memang tidak menganjurkan untuk seusia saya yang hampir 70 tahun ini ya. Karena kalau tidak dilatih dari awal, kalau tidak dilatih dari muda. Saya dari muda memang ya nggak bisa diem, artinya ngobrol, jatuh berkali-kali. Ini kemarin juga kenapa tuh waktu naik itu karena ada satu waktu yang belum dicabut ya. Tapi ya sudah bagian dari resiko itu. Termasuk juga putra-putri dari teman-teman media. Pokoknya kalau ada apa-apa juga silakan. Nggak usah, bukan hanya tokoh atau selebritas, apapun juga. Saya banyak. Ya. Terima kasih. Salam. Jangan lupa subscribe ya.